Begitu wawancara, saya dibombardir sama wawancaranya LPDP kan. Dia bilang, yang pertama katanya, kamu pengen keluar negeri, bahasa Inggrismu masih jongkok kan. Keras sekali tuh, sampai kalau kurang kuat mungkin kita nangis itu. Untuk kuliah ke Amerika itu nggak cuma butuh nilai tes bahasa Inggris, tapi in general itu ada tes yang namanya... Emang berapa bersaudara nih, Mas? Saya 22 bersaudara. Hah? 22 bersaudara? Ini beneran? Sebulan waktu saya untuk belajar kalau emang mau mempersiapkan bahasa Inggris saya waktu itu. Ya udah, berangkat. Benar. Ternyata 15 orang mahasiswa Indonesia yang lain yang dikirim ke situ, bahasa Inggrisnya itu udah jauh lebih di atas saya. Oh gitu. Terus gimana dong? Dan saya waktu itu adalah peserta yang berasal dari bagian Indonesia yang paling timur. Karena yang lain itu dari Jawa Timur ke barat lah. Akhirnya saya merasa ada rasa insecure gitu, teman-teman. Udah rasa insecure itu, saya sempat sakit di situ dan ada potensi saya untuk dipulangkan. Saya sakit waktu masih masa periode training di Charles Darwin University sebelum placement ke Kettle Station-nya gitu. Ya kemudian karena teman-teman lihat saya sakit, akhirnya teman-teman ini ngumpul gitu untuk motivasi saya gitu. I believe you can gitu. We all love you. We don't want you to leave gitu. Akhirnya karena motivasi itu ya alhamdulillah saya sembuh gitu. Akhirnya di sana 2 bulan benar jadi? Iya, 2 bulan, 2 minggu di Darwin, Charles Darwin University, kemudian 6 minggu di Kettle Station-nya. Tapi betul, di Kettle Station-nya itu saya sampai pernah dibilang, I think you need a hearing check katanya. Iya, cek pendengaran. Gara-gara kenapa? Nih katanya. Dianggap nggak dengar? Karena nanya mulu, nggak paham gitu. Memang saya banyak melihat tentang sistem peternakan di situ, bagaimana kemudian mereka mengelola, sampai kemudian bagaimana mereka sampai mengekspor ke luar negeri. Cuma satu hal yang begitu penting juga adalah belajar bahasa Inggrisnya. Karena di situ jadi bisa? Belum dulu kan? Oh, belum? Di akhir programnya itu ada kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman kita selama program itu. Nah, begitu presentasi, ternyata saya dapat banyak applause nih. Katanya orang, termasuk salah satu presiden program itu, dia bilang, you got a really huge improvement katanya. Karena mereka tahu begitu awal saya masuk, saya datang ke situ, bahasa Inggris saya seperti apa gitu. Akhirnya di situ presentasi, begitu nyampe UNRAM, mereka juga datang, kita bantu mereka sosialisasi ke mahasiswa berikutnya. Singkat cerita, saya wisuda dari Pusat Peternakan UNRAM tahun 2014. Tahun 2014 itu juga, saya mau pindah jurusan ke jurusan Human Resource. Itu pun juga karena sering diajak kayak memberikan seminar motivasi, leadership training gitu oleh sahabat saya yang namanya Sony Aryawan itu. Kenapa nggak saya coba ke Human Resource gitu. Akhirnya daftar LPDP tadi tuh yang seperti saya ceritain, ambil jurusan yang saya ambil waktu daftar LPDP itu bukan justru ilmu peternakan, tapi saya ambil jurusan Human Resource Management, kampusnya University of Melbourne. Jadi justru bukan kampus yang saya impikan sejak 2009 dulu. Karena impian itu sudah saya lupa. Begitu wawancara, saya dibombardir sama wawancaranya LPDP kan. Dia bilang, yang pertama katanya, kamu pengen keluar negeri, bahasa Inggrismu masih jongkok kan. Keras sekali tuh, sampai kalau kurang kuat mungkin kita nangis itu. Intinya di akhir itu saya bilang, kalau saya diam di jurusan ilmu peternakan, saya akan ambil di University of Queensland, saya bilang. Nah ternyata kalimat yang itu di noted sama pewawancaranya. Akhirnya di akhir begitu saya salamin sebelum saya keluar, salah satu pewawancaranya bisikin ke telinga saya, kamu masih bisa pindahkan ke ilmu peternakan katanya.
karena saya kurang bisa mengconvince mereka tentang ilmu ekonomi saya, ya saya bilang masih kok Pak, saya bilang gitu. Masih bisa, saya bilang. Begitu keluar surat SK-nya dari LPDP, nama saya Ahmad Jizun, Animal Science, the University of Queensland gitu. Beneran itu? Beneran. Jadi beda dari aplikasi saya di awal gitu. Akhirnya ya udah barangkali jalan saya di situ gitu. Akhirnya barulah lanjut ke pelatihan-pelatihan yang saya sebutkan tadi gitu. Dan sampai nilai IELTS-nya 6,5 itu Juli 2015 baru nyampe IELTS 6,5. Baru habis itu saya daftar ke University of Queensland dan alhamdulillah keterima. Dan begitu keterima di University of Queensland, saya baru keinget nih Kak Ari, ternyata 2009 lalu saya pernah minta doa ke orang tua supaya masuk di University of Queensland. Dan ternyata doa itu dicatat sama Tuhan, dan tahun 2016, 7 tahun setelah itu, it became true. Masya Allah. Berapa lama di Queensland jadi? Di Queensland 2 tahun. Sampai 2018 berarti? Sampai 2017, akhir 2017. Nah, 17-an ya. Lah kok tiba-tiba ke North Carolina itu memang ini, nyambung lagi tuh gimana tuh? Nah itu juga salah satu yang memotivasi saya ke situ. Sebelum berangkat ke Australia nih, saya udah mulai ngefans sama Barack Obama sebetulnya. Saya mulai buka video-video pidatonya, kemudian ada banyak inspirasi gitu, ada quote-quote gitu. Sampai ada quote yang saya ingat dari Barack Obama waktu itu. Ini sebelum berangkat ke Australia. Pidato commencement graduation commencement-nya di Arizona State University gitu. Waktu itu Obama bilang, no matter how much you've done and how successful you've been, there is always more to do and always more to learn and always more to achieve, katanya gitu. Wah, ini keren emang. Wah, benar juga sih emang. Akhirnya saya juga ini mau berangkat ke Australia, tapi kayaknya kuliah ke Amerika juga it's cool gitu, kayak ya udahlah, saya ke Australia dulu karena setahu saya untuk kuliah ke Amerika itu nggak cuma butuh nilai tes bahasa Inggris, tapi in general itu ada tes yang namanya GRE, Graduate Record Examination. Nah, saya azamkan nanti saya ke Australia itu saya asah bahasa Inggris saya, sembari juga mengasah keterampilan yang lain, yaitu di bidang ilmu animal science gitu. Ini semuanya beasiswa semua tuh? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi singkat cerita, begitu selesai di Australia, bersama salah seorang teman saya daftar Fulbright. Dan sebelum daftar Fulbright, hari pertama saya di rumah, saya ditanya sama ayah saya, jadi gimana nih, kamu udah selesai S2, rencanamu ke depan apa? Saya bilang, saya panggilnya Abah ya, saya bilang, saya mau ke Amerika untuk S3 Bah gitu, mohon doanya. Oh gitu ya. Di hari yang sama, malamnya, ayah saya itu kasih satu ceramah di satu tempat, dan saya juga hadir di situ. Di akhir ceramahnya, mohon doa ke jamaah gitu. Diumumin saya baru ini anak kalian ini baru balik dari Australia dan sekarang akan berangkat ke Amerika untuk kuliah S3 gitu. Akhirnya saya jadi tercengang gitu. Aduh, mau nggak mau harus jadi itu kan itu. Oh nggak mau harus jadi, itu udah diumumin. Akhirnya
ya udahlah, akhirnya Al-Fatihah didoain sama jemaah gitu. Itulah salah satu motivasinya. Begitu daftar, kirim aplikasinya pun saya langsung terbang ke Jakarta. Saya langsung drop di kantornya Aminef, kantornya Fulbright. Bismillah gitu. Dan ternyata begitu seleksi administrasi, wawancara dan seterusnya, alhamdulillah saya lulus, Kari. Terus gimana orang tua ketika akhirnya sukses nih untuk ambil S3, doktoral berarti ya? Doktoral. Terus gimana? Bapak yang kemarin doain di ceramah itu gimana? Ada ngomong apa? Iya, ya mereka sih sangat bersyukur ya. Mereka juga sangat bangga tentunya. Dan satu hal tentang orang tua saya itu adalah mereka ya tentunya adalah orang tua terbaik dari saya gitu. Untuk saya, mereka selalu motivasi. Setiap saya down, anehnya gitu ya. Setiap saya down dan kadang-kadang pengen nangis, gundah, gelisah gitu, selalu ditelepon itu ke Ari. Momennya pas gitu. Momennya pas gitu. Dapat telepon dari mereka. Kadang-kadang belum saya cerita juga, ayah saya nanya gitu, apa yang kamu pikirkan katanya. Udah orang soleh kayaknya bapak nih ya. Ini paham biasanya gitu, perasaannya nyambung tuh. Memang berapa bersaudara nih Mas? Saya 22 bersaudara. Hah? 22 bersaudara? Ini beneran? 22 Kari, 22. Bapak kuat amat Bapak. Ya ampun, ibu yang lebih kuat sih kalau 22 lahirinnya. Ya Allah. Jadi 20 bersaudara dari 4 orang ibu sebetulnya. Allahu Akbar. Pemenangnya bukan Mas Jisa, pemenangnya Bapak. Ternyata Bapak pemenangnya nih. Ya, dari cerita tadi banyak ternyata pemenangnya itu Bapak nih, Masya Allah. Punya 22 anak jadi semua, Masya Allah. Waduh. Emang Bapak boleh tahu kerjaannya apa, Mas? Selain jadi tokoh masyarakat, ya karena ustaz ya, di situ disebutnya tuan. Ustaz, Masya Allah. Nah, cuma di situ nggak bisa lah diandalin apa untuk sebagai mata pencaharian ya, karena he does it in order to help people, in order to untuk berdakwah gitu. Jadi nggak ini, cuma saya juga aktif sebagai herbalis gitu. Jadi pengobatan alternatif gitu. Jadi yang saya tahu nih, orang-orang yang datang ke rumah nyari Abah saya itu adalah orang-orang yang bermasalah. Masalah kesehatan kali ya. Masalah kesehatan, masalah relationship, masalah segala macam itu kan. Oh, tempat curhat berarti Bapak ya. Tempat curhat masyarakat gitu ya, yang punya masalah. Nah, ini kan kebetulan qadarullah nih. Beliau dimintain nasihat, diminta juga pengobatan oleh warga setempat, dan sekarang ada bukti kalau ternyata beliau juga berhasil mendidik anak sampai akhirnya Mas Jizun ini membuktikan S3 loh, nggak kaleng-kaleng, S3-nya di NC gitu. Mas, mau ngomong apa sama Bapak nih kalau Bapak nonton tayangan ini? Beliau itu adalah seorang yang selalu hadir, dan juga ibu saya selalu hadir sebagai penyemangat, selalu hadir sebagai orang yang meyakinkan bahwa saya bisa gitu. Hatta ketika saya tidak percaya pada diri sendiri. Kadang-kadang tiba-tiba saya dengar dari orang lain kalau abah saya sudah bercerita bahwa anak saya ini anak yang soleh, anak yang rajin. Kita mendengar kisahnya dari Mas Jizun ini ibaratnya nggak ada yang nggak mungkin ya, asal kalau memang kita punya usaha teman-teman semua ya. Jadi ini nggak mudah ternyata, walaupun dengan banyak kekurangan, dengan tekad yang kuat akhirnya jadi dapat S3-nya nggak tanggung-tanggung setelah di Australia kemudian di North Carolina. Ini sesuatu yang bisa dibilang membanggakan, apalagi kemudian viral di Indonesia. Kami juga semua teman-teman di sini mengucapkan
Selamat ya Mas ya atas dilantiknya, kemudian lulus dan juga banyak menginspirasi orang banyak. Teman-teman, mudah-mudahan ini akan memicu semangat kita semuanya ya, bahwa siapa tahu yang kemudian Mas Jizun tadi cerita beberapa nama-nama yang memotivasi dia untuk menjadi seperti sekarang ini. Siapa tahu sekarang beliaulah yang akan menjadi sosok tersebut bagi orang lain lagi. Dan ini bisa jadi adalah sebuah pahala jariah untuk kebaikan orang lain. Terima kasih Mas Jizun waktunya, ini sangat menginspirasi. Dan kita juga nggak tahu ya, taunya kita videonya viral begitu aja tanpa tahu ternyata ada story perjuangan yang begitu berat di belakangnya. Juga bagaimana orang tua mendukung dengan doa dan juga semangat yang luar biasa. Terima kasih Mas Jizun, mudah-mudahan menginspirasi dan semoga banyak karya-karya lagi yang tentunya ke depan kita tunggu. Kalau untuk teman-teman yang mengikuti Mas Jizun, Instagramnya atau YouTube atau Facebook ada? Ada. Facebook saya Jizun Sang Pembelajar. Instagram juga sama, @nya @ahmad_munjizun. Oh gitu, @ahmad_munjizun, Facebooknya Jizun Sang Pembelajar. Terima kasih Mas Jizun waktunya, semoga sukses selalu ya. Terima kasih Kak Ari, satu kehormatan buat saya diundang sama Kak Ari nih. Aduh, ini saya justru mendapatkan siraman yang luar biasa. Ini semangat yang semestinya dimiliki oleh pemuda Indonesia nih. Terima kasih Mas Jizun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan tentunya juga kita kemudian rendah diri. Ini sebuah bukti di mana effort kita lah yang akan sangat menentukan. Masalah hasil dan urusan Allah yang tentunya juga akan kadang-kadang timingnya akan keluar di saat-saat yang paling tepat menurut Allah. Jangan kemana-mana, tetap di channel kita. Dan tentunya juga jika dirasa tayangan ini menginspirasi, silakan disebar, di-share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.